Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Biarlah penyembahan yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan naikkan satu layak dipuji disembah. Melukiskan kebesaran
Kami adalah orang yang percaya kepadamu. Sungguh-sungguh kami mau datang mencari hadirat-Mu ya Tuhan kami. Apa yang kami lakukan sore hari ini memperkenankan hati Engkau. Kami mau belajar. Oh Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah datang sore hari ini. Lawati kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Kami yang hadir sore hari ini, Tuhan memperkenankan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama Engkau. Dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja bagi kami semua, terutama hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Allah. Kami mengucapkan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk. Haleluya. Ada sukacita. Sepanjang minggu ini kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lepas, saudara. Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Untuk itu, apapun kondisi kita hari-hari ini, kita tetap semangat, tetap bersukacita yang ajaib bagi kita. Kita akan naikkan pujian ajaib Kau Tuhan.
Sebentar kita Tuhan, kita siapkan hati kita, biarlah firman yang kita dengar dapat bertumbuh. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan selalu mengajarkan. Pujian ini sungguh luar biasa, sangat memberkati saya dalam kehidupan saya terutama. Haleluya Yesus. Punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Dalam cara Engkau dahsyat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Caramu tak terselami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau selalu berikan jalan keluar. Caramu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan kadang mengalami jalan buntu Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau senantiasa memberikan jalan-jalan yang tidak terpikirkan oleh kami Tuhan. Caramu sungguh luar biasa Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
dalam keajaiban-Mu. Waktu saya kembalikan kepada hamba-Nya yang akan memberikan firman. Dan tenang di dalam jalan-Mu, Haleluya, haleluya. Tuhan, sore hari ini kalau kami boleh kembali bersama-sama dengan ibu-ibu menaikkan ucapan syukur kami buat kebakti-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hingga Tuhan, kami boleh Tuhan dikumpulkan di tempat ini. Firman-Mu, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau memakainya pelayanan lebih heran lagi. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau memenuhi hati kami dengan Roh Tuhan. Tanpa kuasa-Mu bukan apa-apa, bahkan kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi kami perlu Engkau. Oleh sebab itu layakkanlah kami, ampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami semua, kami siap mendengar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu sehat sore hari ini? Pasti dong ya, karena kalau kurang sehat dianjurkan untuk tidak ibadah ya. Sungguh kalau kita sehat itu karena anugerah dan kemurahannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya sore hari ini untuk sharing firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan jadi berkat di dalam kehidupan kita sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa anak-anaknya, terutama wanita-wanita Tuhan ya. Puji Tuhan, sore hari ini saya ingin kekhawatiran ibu-ibu ya. Seringkali apalagi wanita ya, karena saya mengalaminya. Kalau anak tidak pulang-pulang pasti itu kita alami semua. Bagaimana dengan Tuhan akan kekhawatiran ini? Di dalam ya, kita akan baca beberapa ayat di situ tentang khawatir ya, tentang kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di dalam ayat ini ada 2 kali Tuhan mengatakan janganlah khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Hal-hal ini yang seringkali kita khawatirkan, kita cemaskan ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia, khawatir disamakan dengan cemas, gelisah, risau, bimbang, takut. Bahkan anak-anak muda sekarang mengatakannya galau. Bahkan kita ibu-ibu sering pakai kata itu ya, galau akan hidup ini ya. Kalau ditanya, pernahkah saya khawatir? Kalau ibu-ibu ditanya jawabnya apa? Kalau saya jawabnya tentu saja. Pernahkah saya khawatir? Tentu saja. Bahkan
mungkin saya adalah ahli dalam masalah khawatir ini ya. Karena apa? Ini tadi wanita, kalau anak tidak memberi kabar itu sudah khawatir. Atau kalau kita telepon tidak diangkat, kita pun cemas. Ya, itu wanita. Ya, saya sendiri tadi saya katakan ahli. Ya, sehingga kadang-kadang apa yang tidak perlu kita khawatirkan kita pikirkan, kita cemaskan, kita risaukan. Ya, sering kita khawatir akan remah roti, besok makan apa ya? Kita khawatir tentang secarik kain. Besok kalau ulang tahun gereja pakai baju apa? Kalau wanita sudah dipikirkan sama Bu Lydia ya, pakai seragam baru. Nah, itu bagus ya. Pakai seragam itu bagus. Karena apa? Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Saya sangat setuju dengan seragam. Ya. Nah, itu pakai baju apa ya? Seragam katanya Bu Lydia. Seragam terbaru. Ya, oke. Walaupun mungkin saya nggak balesi itu. Siap bos, enggak, tapi saya setuju dalam hati. Karena dari dulu seragam itu saya tidak pernah memakainya di saat-saat yang lain. Sampai ada seragam-seragam itu yang hanya dipakai 2 kali misalnya. Karena apa, saya suka kalau beritanya itu pakai seragam. Ya, tidak ada yang beda, enggak ada yang lebih bagus, enggak ada yang lebih. Nah, itu seragam ya. Secarik kain yang membuat kita tenang, yang membuat kita wah, ya, sama-sama anak Tuhan, sama-sama diperhatikan Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya. Kadang kita juga mencemaskan. Anakku punya tempat berlindung enggak ya dari hujan dan terik matahari. Nah, kita pikirkan, katanya ya begitulah orang tua. Ya, enggak pernah berhenti mencemaskan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus risau dan galau? Mungkin kalau kita enggak cemas, kita tidak perlu ikut asuransi. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak perlu ya ada orang yang mengatakan itu namanya hidup proses. Firman Tuhan itu pasti ya. Kalau kita mencemaskan sesuatu, kita lupa Tuhan Sang Pemelihara. Amin ibu-ibu. Tuhan Sang Pemelihara membuat kita tidak mudah khawatir. Walaupun itu bagian dari hidup. Tadi anak tidak pulang-pulang khawatir ya. Bahkan apa yang sudah ada masih kita risaukan. Tadi itu jadi apa ya? Nah itu yang nggak perlu sebetulnya ya. Kadang kita lupa ada Allah Sang Pemelihara. Kita naik ke ayat 26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika saya membaca berulang-ulang ayat ini, saya ingat cucu saya yang masih pedal itu ya. Burung-burung pipit yang tidak menanam, tapi Tuhan pelihara, Tuhan beri makan atau gimana? Pokoknya masih belum teteh gitu ya. Nah, ini selalu mengingatkan saya bahwa kita disuruh melihat burung-burung. Di ayat lain nanti kalau kita lihat, burung pipit itu 2 ekor. 2 ekor di ayat lain itu harganya seduit atau sekeping uang tembaga. Itu kalau dikorelasikan itu 1/6 dari 1 dinar gitu
gitu ya. Burung pipit 2 ekor, kan tidak ada harganya. Kita lihat Matius 10 ayat 29 ya. Matius 10 ayat 29. Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji nama Tuhan. Amin ibu-ibu. Kita lebih berharga dari burung pipit. Bahkan burung pipit itu loh tidak ada harganya. Ini di 2 ekor 1 duit. Nanti di ayat lain dikatakan 2 duit dapat 5, bayangkan. Berarti yang 1 gratis kan? Tidak ada harganya maksudnya, ya. Nah, Tuhan katakan di situ, kamu lebih berharga. Kita lebih berharga. Kenapa kita harus cemaskan? Kita harus khawatir. Padahal Tuhan katakan, lihat burung-burung, enak ya lek ngomong. Nah itu ya, bahkan bisa-bisa kita tidak bisa tidur sampean ya. Itu bagian dari hidup, bagian dari kodrat kita manusia. Tapi firman Tuhan ya, membuat kita menjadi tenang. Karena apa? Burung pipit yang ada harganya itu loh. Gerakannya dilihat, jangan sampai jatuh. Ya, burung pipit. Mungkin lebih baik kalau kita lihat Lukas 12. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, tapi 2 ekor seduit? Berarti kalau 4 kan 2 duit. Di sini 2 duit dapat 5. Berarti yang 1 kan nggak berharga ya ibu-ibu ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang tidak ada pasarannya. Waduh, kalau kita kan lebih dari harta. Karena kita adalah kesayangannya, harta kesayangannya. Kita dijinakan. Burung pipit itu loh, tidak seekor pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Mari ya, kita ingat selalu akan pemeliharaannya. Ayat yang 7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya, seperti di ayat 3. Kita nggak pernah tahu berapa rambut kita. Paling yang kita hitung itu rontoknya, iya kan? Rontoknya pun nggak bisa dihitung satu-satu. Tapi kita sering gini, lebih dari 50 enggak ya? Kalau rontoknya waktu keramas itu lebih dari 50, wah bahaya itu. Nanti bisa botak, itu ya. Cemas kalau kita botak. Padahal Tuhan katakan rambut itu terhitung. Tadi burung pipit yang tidak ada harganya itu dipelihara, tidak satu pun akan jatuh ke tanah. Ini adalah penghiburan, ini adalah janji Tuhan buat kita. Betapa berharganya kita ini. Ya, Tuhan mengikuti setiap gerakan burung pipit. Tuh, manuk emprit. Kalau di rumah saya itu sering manuk emprit ini datang ke situ, kecil-kecil gitu ya. Beda dengan manuk labet yang ada di rumah saya itu ya, penuh. Tapi Tuhan jagai mereka. Kalau burung pipit dipelihara, apalagi kita. Tuhan tahu kecemasan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, yang sedang kita pikirkan ya. Dia tahu. Jangan sampai cemas lalu membuat kita tidak bisa tidur ya. Kekhawatiran itu loh tidak menarik. Ya,
Dia lusuh dan suram. Baju yang lusuh itu pasti nggak enak kalau dilihat. Bahkan ada ibu-ibu pasti yang kalau bajunya lusuh pasang ya, itu setrikanya dicolokin, setrika dulu gitu ya. Karena apa? Nggak enak, ya, tidak menarik. Kekhawatiran itu tidak menarik. Dia suram, ya, suram. Kita akan lanjut kembali ke Matius 6, ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hal khawatir ini. Kita loncati ayat 27, kita ke ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Memang sulit ibu-ibu untuk tidak khawatir ya. Apalagi kalau kita sedang dikelilingi masalah. Tapi mari kita ingat ayat ini. Ayat 29, Salomo raja yang agung, harta bendanya, kekayaannya, pakaiannya yang berkilau menjadi suram jika dibandingkan dengan bunga bakung yang didandani. Di ayat 30 kita terlebih lagi didandani. Jadi apapun yang kita butuhkan, Dia mengerti, Dia tahu. Bunga bakung itu pekerjaannya apa ibu-ibu? Saya suka ya dengan bunga bakung ini, yang seperti bawang itu ya, bakung-bakungan dua. Nah, tangkainya itu satu, terus bunganya juga ada yang satu, ada yang beberapa. Dia hanya bergoyang menuruti hembusan angin, ya. Dan apa? Tangkainya menjulur ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Akarnya tertancap di bawah untuk mendapatkan air demi keperluannya. Hanya itu yang dilakukan bunga bakung, bunga yang indah tadi. Nah, kita juga bisa melakukan seperti yang bunga bakung lakukan ini, ibu-ibu. Apa yang dilakukan bunga bakung ini dirancang oleh Allah untuk seperti tadi, ya, mengarah ke langit. Berarti tertuju kepada Dia, memuliakan Dia. Nah, bunga itu kalau dapat sinar matahari dia akan berbunga-bunga sangat indah. Kalau dia ditanam di tempat yang teduh, bunganya nggak bagus. Ya. Mengarah ke langit bunga itu untuk mendapat sinar matahari. Tumbuhan itu kalau tidak dapat sinar matahari dia akan mengalami etiolasi atau apa, menjalar jauh, kemudian dia akan mencari sinar matahari. Ya, nah, Tuhan merancang supaya bunga bakung ini mengarah ke langit. Tuhan juga mau kita tertuju kepadanya, memuliakan Dia. Akar bunga bakung terus menyerap air, sehingga dengan adanya sinar matahari menyerap air, daunnya yang ada klorofil dia dapat berfotosintesis untuk memberi keperluan seluruh organ tubuh bunga bakung. Demikian kita, supaya kita mengarah kepada Dia, memuliakannya, kita berakar di dalam Dia untuk menyerap air firman Tuhan, menyerap air firman Tuhan supaya kehidupan rohani kita, jiwa kita
Mungkin sedang kita dalam menghadapi masalah, persoalan, tetapi kita akan tetap kokoh, hanya bergoyang saja, ya, tidak dirobohkan angin, bergoyang saja. Nah, dikatakan bunga bakung. Bunga bakung ini ada juga artinya, ya, manfaat dari bunga bakung. Tapi kita tidak bicara tentang bunga bakung. Tapi rancangan Tuhan untuk bunga bakung didandani dengan indah oleh Tuhan. Dan terlebih kita, mari jangan kita lupa janji Tuhan, jangan kita lupa pemeliharaan Tuhan, sehingga berlarut-larut dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ayat yang selanjutnya, ayat 31 sampai dengan 32. Ini sudah hampir selesai Ibu ya. Mari kita baca Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, jangan, oleh sebab itu jangan kamu khawatir. Ya, di ayat yang pertama tadi kita melihat satu ayat 2 kali kata-kata jangan kamu khawatir. Di ayat 31 jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu berkata apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, ya. Tuhan ingin supaya kita punya pandangan berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya, tidak sekedar mengenal, tapi dikasihinya, dipeliharanya, dijaganya, didandaninya. Ibu-ibu, kalau saya kilas balik akan kehidupan saya, tidak henti-hentinya saya mengucap syukur. Saya tidak malu kenapa jari-jari saya besar. Dulu pernah ya, ada yang tanya, saya sebut, kok jari-jarimu besar-besar? Lalu pernah ke rumah saya, kok rumahmu hitam? Ya karena kayu. Oleh sebab itu kalau saya ingat sekarang, saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan, ya, pemeliharaannya sangat luar. Ibu-ibu, mari kita boleh khawatir, kita jadikan kekhawatiran itu kotak kecil yang hanya kita lalui, tidak perlu kita singgahi. Jadi kekhawatiran itu kita jadikan gitu ya, kota kecil yang dilewati aja, jangan disinggahi ibu-ibu. Dan apalagi beristirahat di situ, nanti tidak bisa tidur ibu-ibu ya. Istirahat dengan khawatiran. Ya, terima kasih, waktunya habis ya. Mari kita dengar kelembutan kata-kata Tuhan di ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan kata-kata Tuhan yang menenangkan, kata-kata Tuhan yang membuat kita bersuka cita, ya. Puji nama Tuhan. Mungkin boleh ya kalau saya tambah ayat penutup satu aja. Yohanes 17 ayat 12. Waktunya sudah habis sebetulnya. Yohanes 17. Jadi saya terus grogi nih, bukanya gak bisa cepat malah. Yohanes 17 ayat 12, demikian firman Tuhan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam
Yesus katakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara. Selama Tuhan dekat dengan kita, berarti kita juga punya inisiatif. Aku harus dekat Tuhan. Kalau Tuhan bersamaku, kalau Tuhan bersama kita, Dia memelihara kita di dalam nama Allah Bapa yang diberikan kepada Tuhan. Luar biasa. Janji pemeliharaannya luar biasa, membuat kita tenang dan kita bisa melewati kekhawatiran. Ya, sekali lagi, mari kita jadikan kekhawatiran kota kecil yang kita lalui, bukan kita singgahi, apalagi beristirahat di sana ya. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan akhiri dengan menaikkan pujian. Kau hiasi, lagi apa? Semua berkat kemurahan-Mu ya. kebaikan-Mu Tuhan, sore hari yang indah ini kami boleh sangat diberkati. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami merasa khawatir. Sering kali Tuhan kami merasa takut. Tetapi Tuhan bersyukur kalau sore hari yang indah ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau
pencipta alam semesta, memelihara hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bawa kami untuk selalu boleh mengingat, boleh merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan itu selalu berada dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami merasa takut dan khawatir. Tetapi Tuhan, sore hari ini kembali kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami mau berada di dalam firman-Mu, tetap berdiri teguh. Kami mau berakar semakin bertumbuh, supaya kami tidak tergoncang. Terlebih di masa sulit ini Tuhan, biarlah kami tetap teguh sampai waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang terbaik. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh semakin setia karena Engkau setia adanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayan sore hari ini yang sudah melayani, Ibu IL, singer, baik pemain musik, terlebih hamba-Mu, Ibu Eti yang sudah membawakan firman-Mu, sudah membagikan berkat firman-Mu yang menguatkan, yang memberkati kami di sore hari yang indah ini. Dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu sore ini boleh membawa kami makin Tuhan mempergunakan setiap kesempatan untuk kami boleh beribadah, boleh kembali membangkitkan semangat kami untuk selalu beribadah di waktu-waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan tolong untuk ibu-ibu yang lain Tuhan, kami percaya Allah juga mencengkeram kehidupan mereka supaya mereka boleh juga bertindak, melangkah untuk bisa menikmati sesuatu yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar kami mau berpisah. Kami mau kembali pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin penyertaan Tuhan akan terjadi sebagaimana Tuhan sudah membawa kami untuk beribadah sore hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami di ibadah-ibadah yang mendatang dengan berkat damai yang dari Tuhan. Terima kasih. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama pulang, membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa kami, dan kita semua yang diberkati, kita sama-sama katakan amin.